Dalam banyak cerita horor, ada kisah tentang orang yang menjadi tumbal dalam ritual pemanggilan roh. Mereka dipilih atau diserahkan sebagai korban agar ritual tersebut berhasil. Nah, dalam beberapa kasus nih, orang yang menjadi tumbal bakal dipaksa buat berpartisipasi dalam ritual yang melibatkan komunikasi dengan makhluk halus atau roh jahat, di mana mereka harus mengorbankan nyawa mereka sebagai bagian dari proses tersebut. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Tumbal dalam berbagai konteks kepercayaan atau ritual mistis adalah salah satu cerita yang paling mengerikan yang seringkali dibicarakan dalam budaya mitos di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Menjadi tumbal dalam banyak kepercayaan berarti dipilih atau dikorbankan untuk tujuan tertentu seperti ritual keagamaan atau ilmu hitam dengan imbalan kekuatan atau keberuntungan bagi pihak yang melakukan ritual tersebut. Walaupun banyak cerita tentang hal ini berbentuk mitos, legenda, atau pengalaman tidak terkonfirmasi, pengalaman ini seringkali menjadi bahan ketakutan bagi banyak orang. Dan di video kali ini kita bakal membahas beberapa cerita tentang pengalaman yang dianggap sebagai tumbal yang paling mengerikan. Yang pertama ada ritual pemanggilan roh dan kejahatan. Dalam banyak cerita horor ada kisah tentang orang yang menjadi tumbal dalam ritual pemanggilan roh. Mereka dipilih atau diserahkan sebagai korban agar ritual tersebut berhasil. Nah, dalam beberapa kasus nih, orang yang menjadi tumbal bakal dipaksa buat berpartisipasi dalam ritual yang melibatkan komunikasi dengan makhluk halus atau roh jahat, di mana mereka harus mengorbankan nyawa mereka sebagai bagian dari proses tersebut. Cerita ini seringkali melibatkan orang-orang yang terjerat dalam kepercayaan terhadap kekuatan gaib, di mana mereka dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat yang mempraktikkan ilmu hitam. Ada mitos bahwa mereka yang jadi tumbal nggak cuma kehilangan nyawa, tetapi juga mengalami penderitaan mental, fisik yang luar biasa sebelum akhirnya meninggal dunia, sebagai bagian dari proses penyucian atau pembalasan dari roh yang dipanggil. Yang kedua, ritual dan kepercayaan gelap. Beberapa pengalaman mengerikan melibatkan orang yang terjebak dalam ritual pengorbanan atau yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mempercayai bahwa dengan mengorbankan nyawa seseorang, mereka bisa memperoleh kekuatan, keberuntungan, atau terhindar dari bencana. Nah, dalam beberapa kasus tertentu, korban nggak tahu bahwa mereka dijadiin tumbal dan hanya menyadari waktu udah terlalu lambat. Misalnya, mereka mungkin diundang ke suatu tempat dengan alasan persahabatan atau kerjasama, tapi akhirnya dengan tujuan untuk memuaskan keinginan pihak yang melakukan ritual tersebut. Korban yang terlibat dalam ritual ini seringkali mengalami penderitaan yang tak terbayangkan karena mereka nggak cuma menjadi korban fisik, tetapi juga dipaksa menghadapi ketakutan yang luar biasa tentang kematian mereka yang sudah direncanakan. Yang ketiga, korban dalam cerita psikologis. Terkadang jadi tumbal nggak cuma melibatkan kekerasan fisik secara langsung, tetapi juga berupa eksploitasi psikologis yang menghancurkan jiwa seseorang. Nah, dalam beberapa cerita, korban yang jadi tumbal ngerasa tertangkap dalam sistem kepercayaan yang memanipulasi mereka buat melakukan tindakan yang sangat merugikan diri mereka sendiri. Nah, mereka mungkin dipaksa buat mengorbankan diri mereka demi kepentingan orang lain yang ngeklaim memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan atau kesuksesan. Korban dalam skenario ini nggak cuma kehilangan kebebasan, tetapi juga seringkali diprogram atau dipaksa buat percaya bahwa mereka terlibat nasib yang lebih besar, yang akhirnya merenggut kemanusiaan dan kehendak bebas mereka. Pengalaman ini sangat mengerikan karena korban ngerasa kehilangan kontrol atas hidup mereka
seakan menjadi alat bagi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Nah, dalam dunia nyata, ada kasus perdagangan manusia yang melibatkan individu yang dijadikan tumbal dalam bentuk eksploitasi seksual atau kerja paksa, yang dalam banyak kasus sangat mirip dengan konsep ritual pengorbanan. Nah, dalam skenario ini, korban itu seringkali dibohongi atau dipaksa buat kerja di bawah ancaman, kekerasan, dan manipulasi psikologis. Mereka bisa diperdagangkan sebagai tumbal buat memenuhi kebutuhan orang yang mengeksploitasi mereka. Kisah ini nggak melibatkan elemen mistis, tapi pengalaman tersebut tetap aja mengerikan karena korban merasakan penderitaan yang luar biasa dan kehilangan kebebasan mereka. Korban dalam kasus ini seringkali ngerasa nggak ada jalan keluar dan mereka hanya bisa pasrah pada kondisi yang tak terhindarkan. Nah, beberapa pengalaman mengerikan yang melibatkan tumbal seringkali terjadi dalam cerita-cerita masyarakat tentang dunia gaib atau makhluk mistis. Dalam cerita ini, korban yang jadi tumbal mungkin adalah seseorang yang dipilih oleh makhluk halus atau entitas gaib untuk dilibatkan dalam ritual yang mengharuskan mereka buat mengorbankan sesuatu yang sangat berharga seperti jiwa atau hidup mereka. Cerita ini seringkali datang dari pengalaman mereka yang ngerasa diganggu oleh roh jahat atau kekuatan tak terlihat yang menginginkan pengorbanan mereka. Mereka yang terlibat seringkali ngerasa mereka harus mengikuti perintah atau ritual yang menakutkan buat menyelamatkan diri mereka atau orang lain. Ada juga cerita tentang orang-orang yang selamat dari pengalaman menjadi tumbal dalam ritual, tetapi mereka diburu oleh kengerian psikologis yang gak pernah hilang. Mereka sering dilanda ketakutan yang berlebih atau dihantui oleh mimpi buruk dan perasaan terjebak, walaupun mereka udah terhindar dari kematian dan pengorbanan fisik. Dalam beberapa kasus, mereka yang selamat dari ritual tetap aja ngerasa mereka berutang kepada kekuatan mistis atau dunia lain dan gak bisa melarikan diri dari nasib mereka. Aku pengen dengar dari kalian, apakah kalian percaya tentang kasus tumbal-tumbal ini atau menurut kalian itu hanya fiktif belaka? Coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Pengalaman jadi tumbal dalam berbagai cerita mistis atau cerita horor, baik dalam bentuk pengorbanan fisik maupun psikologis, selalu melibatkan penderitaan dan ketakutan yang luar biasa. Dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan seringkali terasa sangat nyata bagi korban yang menderita dalam cerita tersebut. Beberapa kisah ini bisa menjadi refleksi dari ketakutan manusia akan kekuatan yang lebih besar dan tidak terlihat, serta perasaan tidak berdaya yang datang dengan takdir yang tampaknya sudah ditentukan. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.